Di Desa Warupitu, Mbok Minah, penjual lauk matang keliling yang hidup sederhana, harus menelan hinaan pahit dari Bu Haji Ipah, seorang janda kaya yang sombong dan memandang rendah orang miskin. Hubungan cinta antara Rahmat, anak Mbok Min yang berpendidikan sarjana namun bekerja sebagai ojek online, dengan Tari, anak Bu Haji Ipah yang bekerja kantoran, menjadi awal petaka. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Simak videonya sampai selesai. Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Pagi di Desa Warupitu selalu dimulai dengan suara ayam dan derit pintu kayu rumah-rumah tua. Di salah satu rumah kecil berdinding anyaman bambu, Mbok Minah sudah sibuk sejak subuh. Dapur sempit itu dipenuhi aroma sayur lodeh, oseng tempe, dan sambal yang ia racik dengan tangan sendiri. Kompor minyak menyala pelan, sementara keringat mulai membasahi pelipisnya. Mbok Minah, atau yang lebih sering dipanggil Mbok Min, adalah penjual lauk matang keliling. Setiap hari, kegiatannya hampir tak pernah berubah. Setelah masakan selesai, ia menyusunnya ke dalam wadah-wadah kecil, lalu memasukkannya ke bakul tua yang sudah menemaninya bertahun-tahun. Bakul itu warnanya sudah pudar, anyamannya mulai longgar, tapi masih cukup kuat untuk digendong keliling desa. Ia mulai berjualan menjelang zuhur. Biasanya setelah matahari tepat di atas kepala, Mbok Min keluar rumah, menggendong bakul di punggung, berjalan perlahan menyusuri ganggang Desa Warupitu. Sore hari setelah asar, ia kembali keluar untuk putaran kedua. Dari hasil itulah ia menghidupi keluarganya. Hidup Mbok Min tidak pernah mudah sejak suaminya meninggal. Saat itu Rahmat masih duduk di bangku sekolah dasar dan Rahma belum genap 5 tahun. Kepergian suaminya membuat Mbok Min harus memikul semuanya sendiri. Tak ada sawah, tak ada warisan, hanya rumah kecil dan 2 anak yang harus makan dan sekolah. Sejak saat itu, Mbok Min belajar kuat. Ia jarang mengeluh, jarang pula meminta bantuan. Apapun ia kerjakan selama halal dan tidak menyusahkan orang lain. Dari pagi sampai malam, hidupnya dihabiskan untuk bekerja dan mengurus anak. Rahmat tumbuh menjadi anak yang pendiam tapi bertanggung jawab. Ia sekolah dengan sungguh-sungguh, sampai akhirnya lulus sarjana. Sementara Rahma, anak bungsunya, masih duduk di bangku kuliah awal, membantu ibunya jika sedang libur. Semua itu adalah kebanggaan Mbok Min, meski ia sendiri tak pernah memamerkannya ke siapapun. Desa Warupitu bukan desa besar, hampir semua orang saling kenal. Di desa itu ada satu nama yang cukup disegani, yaitu Bu Haji Ipah. Perempuan itu dikenal sebagai janda kaya. Rumahnya besar, temboknya tinggi, dan halaman depannya selalu bersih. Banyak warga segan padanya, bukan hanya karena hartanya, tapi juga karena sikapnya yang tegas dan jarang tersenyum. Bu Haji Ipah jarang bergaul dengan warga biasa. Ia lebih sering berkumpul dengan orang-orang yang menurutnya setara. Bagi Mbok Min, rumah Bu Haji Ipah adalah salah satu tujuan jualannya. Bukan karena berharap banyak, tapi karena kebiasaan. Hampir semua penjual keliling pasti mampir ke sana. Namun setiap kali Mbok Min berdiri di depan pagar rumah itu dan menawarkan dagangannya, jawabannya hampir selalu sama. "Tidak usah," kata Bu Haji Ipah singkat, kadang bahkan tanpa menatap wajah Mbok Min. Tatapan Bu Haji Ipah seringkali membuat Mbok Min menunduk, bukan karena takut, tapi karena merasa kecil. Ada cara memandang yang membuat orang lain merasa tidak dihargai, dan itu selalu Mbok Min rasakan setiap berdiri di depan rumah besar itu. Meski begitu, Mbok Min tidak pernah membalas dengan kata-kata kasar. Ia hanya mengangguk, lalu melangkah pergi. Dalam hatinya, ia selalu berkata bahwa mungkin memang belum rezekinya di sana. Hari-hari berlalu seperti itu. Mbok Min berkeliling desa. Kadang dagangannya habis, kadang masih tersisa. Jika tersisa, ia akan membawa pulang dan dimakan bersama anak-anak. Tak ada yang terbuang, semua dijalani dengan sederhana. Di rumah, Mbok Min jarang bercerita tentang perlakuan Bu Haji Ipah. Ia tak ingin anak-anaknya ikut merasakan sakit hati. Baginya, cukup ia sendiri yang menahan. Desa Warupitu perlahan berubah. Rumah-rumah baru mulai berdiri, jalan diperbaiki, dan beberapa warga mulai hidup lebih mapan. Namun Mbok Min tetap dengan kehidupannya yang lama.
Bakul tua itu masih setia di punggungnya, menjadi saksi perjuangan yang tak banyak orang pedulikan. Setiap kali melangkah sore hari, Mbok Min sering melewati rumah Bu Haji Ipah. Ia tetap menawarkan dagangannya, meski sudah bisa menebak jawabannya. Ada rasa perih yang tak bisa dijelaskan, terutama saat Bu Haji Ipah menutup pintu dengan cepat, seolah tak ingin berlama-lama berhadapan dengannya. Bagi Bu Haji Ipah, Mbok Min hanyalah salah satu dari banyak penjual kecil yang lewat di depan rumahnya. Namun bagi Mbok Min, setiap penolakan itu meninggalkan bekas. Bukan soal dagangan yang tak laku, tapi soal rasa dihargai sebagai sesama manusia. Malam hari setelah lelah berjualan, Mbok Min biasanya duduk di ruang tengah rumahnya yang sederhana. Ia merapikan sisa dagangan, lalu menghitung uang seadanya. Tak banyak, tapi cukup untuk kebutuhan besok. Dalam hatinya, ia selalu bersyukur masih diberi kesehatan untuk bekerja. Ia sering teringat almarhum suaminya. Andai masih ada, mungkin hidupnya tak seberat ini. Namun Mbok Min tahu, hidup tak bisa diputar ulang. Yang bisa ia lakukan hanyalah terus melangkah. Di desa Warup itu, tak banyak yang tahu isi hati Mbok Min. Orang-orang hanya melihatnya sebagai penjual lauk keliling yang ramah dan pendiam. Tak ada yang menyangka bahwa di balik senyum tipisnya, tersimpan luka-luka kecil yang terus bertambah. Dan di antara luka-luka itu, nama Bu Haji Ipah perlahan menjadi salah satu yang paling dalam. Bukan karena kebencian, tapi karena rasa direndahkan yang terus diulang. Mbok Min masih memilih diam, masih memilih sabar. Namun tanpa ia sadari, benih luka itu sudah tertanam, menunggu waktu untuk tumbuh, seiring roda kehidupan yang pelan tapi pasti bergerak menuju arah yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rahmat memulai harinya lebih pagi dibanding banyak orang seusianya. Setelah sholat subuh, ia membantu ibunya sebentar di dapur, lalu bersiap keluar rumah dengan jaket hijau yang sudah mulai pudar warnanya. Helm hitam itu ia gantung di stang motor sebelum menyalakan mesin dan keluar dari halaman rumah kecil mereka. Rahmat adalah lulusan sarjana. Ia menyelesaikan kuliahnya dengan usaha keras sambil membantu ibunya berjualan jika ada waktu luang. Setelah lulus, ia sempat berharap segera bekerja di kantor. Namun waktu berjalan, lamaran demi lamaran ia kirim, hasilnya belum juga datang. Daripada diam di rumah, Rahmat memilih menjadi ojek online. Baginya, bekerja apapun tidak masalah selama halal. Ia tidak malu. Justru ia bangga masih bisa mencari uang sendiri tanpa membebani ibunya. Setiap pagi sampai malam, ia berkeliling membawa penumpang, menunggu order masuk lewat ponsel yang layarnya sudah retak di sudut. Suatu hari, Rahmat mendapat order mengantar seorang perempuan dari depan kantor kecamatan ke sebuah perumahan tak jauh dari desa Warup itu. Saat perempuan itu naik ke motor, Rahmat menoleh sebentar untuk memastikan helm sudah terpasang dengan benar. Perempuan itu bernama Tari, usianya tak jauh dari Rahmat. Penampilannya sederhana, rapi, dan terlihat seperti pegawai kantoran. Selama perjalanan, mereka tidak banyak bicara. Rahmat hanya fokus menyetir, sementara Tari sibuk dengan ponselnya. Namun sejak hari itu, Rahmat mulai sering mendapat order dari Tari, kadang pagi, kadang sore sepulang kerja. Awalnya Rahmat menganggap itu kebetulan, tapi lama-lama ia menyadari Tari memang sengaja memesan jasanya. Perjalanan mereka mulai diisi obrolan ringan, dari sekedar menanyakan cuaca, lalu berkembang ke cerita pekerjaan. Tari bercerita tentang rutinitasnya di kantor, tekanan pekerjaan, dan atasan yang kadang menyebalkan. Rahmat mendengarkan dengan sabar, sesekali menanggapi dengan candaan sederhana. Rahmat sendiri jarang bercerita tentang hidupnya. Ia hanya menyebut bahwa ia sedang menunggu panggilan kerja. Tari tidak pernah bertanya lebih jauh. Ia hanya mengangguk dan tersenyum, seolah memahami tanpa perlu tahu detailnya. Hari demi hari, kedekatan itu tumbuh tanpa disadari. Mereka mulai saling menunggu. Jika Rahmat belum datang, Tari akan mengirim pesan singkat menanyakan keberadaannya. Rahmat pun merasa ada semangat berbeda setiap kali melihat nama Tari muncul di layar ponselnya. Suatu sore, hujan turun cukup deras. Rahmat tetap mengantar Tari seperti biasa. Saat tiba di tujuan, hujan belum reda. Tari menunggu di teras rumah sambil memegang jas hujan. "Mas Rahmat mau nunggu hujan reda dulu?" tanya Tari. Rahmat mengangguk. Mereka duduk berjarak, mengobrol lebih lama dari biasanya. Dari situ, Rahmat tahu bahwa Tari adalah anak tunggal, tinggal bersama ibunya.
Tari juga tahu bahwa Rahmat adalah anak sulung yang bertanggung jawab pada keluarganya. Tak ada cerita soal harta atau status. Mereka berbicara sebagai dua orang yang sama-sama lelah menjalani hidup, namun masih ingin bertahan. Sejak saat itu, hubungan mereka makin dekat. Sesekali, Tari mengajak Rahmat makan setelah pulang kerja. Bukan di tempat mewah, hanya warung sederhana pinggir jalan. Rahmat awalnya sungkan, tapi Tari meyakinkan bahwa ia hanya ingin ditemani. Rahmat mulai merasa nyaman. Ada rasa yang tumbuh pelan-pelan, bukan karena penampilan atau materi, tapi karena perasaan dimengerti. Tari tidak pernah merendahkan pekerjaannya, tidak pernah menyinggung soal motor tua yang ia pakai. Di sisi lain, Tari juga merasakan hal yang sama. Bersama Rahmat, ia merasa lebih tenang. Rahmat tidak banyak janji, tidak banyak gaya, sikapnya apa adanya. Suatu malam, Rahmat memberanikan diri bercerita tentang ibunya, tentang perjuangan seorang perempuan yang membesarkannya seorang diri. Tari mendengarkan dengan serius, matanya terlihat berkaca-kaca. "Ibumu hebat," kata Tari pelan. Kalimat sederhana itu membuat Rahmat terdiam sejenak. Ia merasa dihargai, ada kehangatan yang sulit dijelaskan. Hubungan mereka akhirnya berubah menjadi lebih dari sekedar penumpang dan pengemudi. Mereka sepakat menjalin hubungan, pelan-pelan tanpa banyak diketahui orang. Rahmat tidak ingin gegabah. Ia sadar, hidupnya belum mapan. Tari juga tidak memaksa apapun. Ia hanya ingin menjalani semuanya dengan jujur. Beberapa kali Tari bercerita tentang ibunya. Ia menyebut ibunya seorang yang tegas dan keras dalam menilai orang. Rahmat hanya mendengarkan. Ia tidak bertanya lebih jauh. Dalam pikirannya, yang penting adalah hubungan mereka berdua. Rahmat sempat ragu, tapi perasaannya pada Tari terlalu kuat untuk diabaikan. Ia ingin percaya bahwa segala sesuatu bisa dibicarakan dengan baik jika waktunya tiba. Di rumah, Bokmin melihat perubahan pada anak sulungnya. Rahmat terlihat lebih ceria, lebih semangat. Bokmin tidak banyak bertanya, ia hanya senang melihat anaknya tersenyum. Rahma, adik Rahmat, sempat menggoda kakaknya yang kini sering menatap ponsel sambil tersenyum sendiri. Rahmat hanya tertawa dan mengelak. Hari-hari berjalan tenang, tak ada firasat buruk. Rahmat merasa hidupnya mulai menemukan arah, meski perlahan. Ia tetap bekerja sebagai ojek online, tetap mengirim lamaran kerja, dan tetap menjaga hubungannya dengan Tari. Ia tidak tahu bahwa kedekatan itu sedang berjalan menuju ujian besar, sesuatu yang akan membuka jarak antara cinta, harga diri, dan kenyataan hidup yang selama ini berusaha ia hadapi dengan sabar. Di desa Warupitu, kisah Rahmat dan Tari masih terasa hangat. Belum ada gelap yang menampakkan diri. Namun roda kehidupan terus berputar, membawa mereka perlahan ke titik di mana perasaan akan diuji oleh pandangan orang lain, pandangan yang tak selalu adil. Siang itu, matahari terasa lebih terik dari biasanya. Bokmin melangkah pelan menyusuri jalan desa Warupitu dengan bakul di punggungnya. Seperti biasa, ia berjualan menjelang duhur. Keringat membasahi punggungnya, tapi langkahnya tetap teratur. Ia sudah hafal rumah mana saja yang biasanya membeli dan rumah mana yang hanya dilewati sekadar formalitas. Salah satu rumah yang tetap ia datangi adalah rumah Bu Haji Ipah. Bukan karena berharap besar, melainkan karena kebiasaan dan rasa sungkan jika melewatkannya begitu saja. Bokmin berhenti di depan pagar besi yang tinggi itu, lalu berdehem pelan. "Bu, sayur, lauk matang," ucapnya lirih. Pagar terbuka sedikit. Bu Haji Ipah berdiri dengan wajah datar. Tatapannya singkat, dari ujung kepala Bokmin sampai ke bakul yang ia gendong. "Tidak," jawab Bu Haji Ipah cepat. Bokmin mengangguk. Ia hendak melangkah pergi ketika suara motor berhenti tepat di depan rumah itu. Bokmin menoleh sekilas. Ia melihat Rahmat turun dari motor, membuka helm, lalu membantu penumpangnya turun. Penumpang itu adalah Tari. Bokmin tertegun sebentar. Ia tidak tahu kalau anaknya mengantar Tari ke rumah itu. Rahmat juga terlihat sedikit terkejut melihat ibunya berdiri di depan pagar Bu Haji Ipah. Namun tanpa berpikir panjang, Rahmat mendekat. "Mak," ucap Rahmat pelan. Ia langsung meraih tangan Bokmin dan menciumnya dengan hormat, seperti kebiasaan yang selalu ia lakukan sejak kecil. Momen itu terjadi begitu cepat, tapi dampaknya sangat besar. Bu Haji Ipah yang masih berdiri di depan pagar mendadak membelalakan mata. Wajahnya berubah kaku. Tatapannya beralih dari Rahmat ke Bokmin, lalu kembali lagi ke Rahmat. "Tari," panggil Bu Haji Ipah dengan suara meninggi. "Kamu kenal dia?" Tari yang sejak tadi diam mulai gelisah. "Iya Bu, ini Rahmat," jawabnya ragu. "Rahmat siapa?"
Tanya Bu Haji Ipah, nadanya mulai tajam. Rahmat berdiri tegak. "Saya Rahmat, Bu," katanya sopan. Bu Haji Ipah tertawa kecil, tapi bukan tawa ramah. "Terus ini siapa?" tanyanya sambil menunjuk Mbok Min. Rahmat menelan ludah. "Ini ibu saya." Kalimat itu seperti petir di siang bolong. Wajah Bu Haji Ipah langsung berubah merah. Tangannya mengkempal. Ia menatap Mbok Min dengan ekspresi yang sulit diartikan antara marah dan jijik. "Oh, jadi kamu anaknya," kata Bu Haji Ipah pelan tapi penuh tekanan. "Anak penjual lauk keliling itu." Mbok Min menunduk. Jantungnya berdegup kencang. Ia tidak berkata apa-apa. "Tari, masuk," perintah Bu Haji Ipah keras. Tari melirik Rahmat sebentar. Wajahnya bingung dan takut. Ia lalu masuk ke dalam rumah tanpa berkata apapun. Bu Haji Ipah kembali menatap Rahmat. "Kamu ini berani sekali," katanya. "Berani dekat-dekat dengan anak saya, padahal kamu tahu siapa kamu dan siapa ibu kamu." Rahmat terdiam. "Saya tidak pernah berniat tidak baik, Bu." "Tidak baik? Kamu pikir keluarga seperti ini pantas bersanding dengan keluarga saya?" Mbok Min mengangkat wajahnya. Matanya berkaca-kaca. "Bu Haji," suaranya bergetar, "anak saya tidak salah apa-apa." "Diam," potong Bu Haji Ipah. "Saya tidak bicara dengan kamu." Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada tamparan. "Mulai hari ini," katanya sambil menatap Rahmat tajam, "jangan pernah lagi dekat dengan anak saya. Dan kamu," ia menunjuk Mbok Min, "jangan pernah lagi menginjakan kaki ke rumah saya." Mbok Min menahan nafas. Rahmat mengkempalkan tangannya, berusaha menahan emosi. "Kami tidak minta apa-apa, Bu," kata Rahmat akhirnya. "Kami hanya..." "Saya tidak mau dengar," bentak Bu Haji Ipah. "Orang miskin harus tahu diri." Ucapan itu terdengar jelas, keras, dan tanpa rasa bersalah. Beberapa warga yang kebetulan lewat mulai melirik. Mbok Min merasa wajahnya panas, dadanya sesak. Ia menarik lengan Rahmat pelan. "Sudah, Mat, ayo pulang." Rahmat menurut. Ia menunduk sebentar ke arah Bu Haji Ipah lalu berbalik pergi bersama ibunya. Langkah mereka terasa berat. Sejak hari itu, semuanya berubah. Bu Haji Ipah terang-terangan melarang Tari bertemu Rahmat. Tari ditekan dengan kata-kata keras, bahkan diancam tidak dibiayai jika masih berhubungan. Tari menangis, mencoba membela Rahmat, tapi Bu Haji Ipah tidak mau mendengar. Di sisi lain, kabar itu cepat menyebar di desa Warupitu. Entah dari siapa, cerita itu beredar dengan versi yang menyakitkan. Ada yang bilang Rahmat hanya mengincar harta. Ada yang bilang Mbok Min sengaja menjual dagangan ke rumah Bu Haji Ipah demi mendekatkan anaknya. Mbok Min mendengar semua itu dari bisik-bisik tetangga. Ia hanya diam. Saat berjualan, beberapa orang mulai memandangnya berbeda. Ada yang kasihan, ada juga yang mencibir. Di rumah, Rahmat terlihat lebih banyak diam. Ia jarang tersenyum. Ponselnya jarang berbunyi. Tari sempat mengirim pesan, tapi selalu singkat dan penuh rasa takut. Mbok Min melihat perubahan itu dan merasa bersalah. Ia merasa kehadirannya menjadi sebab luka anaknya. "Emak minta maaf," ucap Mbok Min suatu malam. Rahmat menggeleng. "Bukan salah emak." Namun meski berkata begitu, hatinya hancur. Sementara itu, Bu Haji Ipah semakin menunjukkan sikap angkuhnya. Setiap kali bertemu Mbok Min di jalan, ia memalingkan wajah. Bahkan beberapa kali terdengar ucapannya yang sengaja dilontarkan keras agar didengar orang lain. "Keluarga kayak gitu tahu diri," katanya suatu sore. Mbok Min menunduk, menggenggam erat tali bakulnya. Tak ada air mata yang jatuh di depan orang, tapi hatinya terasa robek. Hari demi hari, penghinaan itu terus berulang. Mbok Min tetap berjualan, tetap melewati rumah Bu Haji Ipah, meski kini ia mempercepat langkah. Rahmat tetap bekerja, tapi semangatnya perlahan terkikis. Kebenaran yang terungkap siang itu bukan hanya membuka identitas, tapi juga membuka wajah asli kesombongan. Dan tanpa disadari siapapun, luka yang terus digoreskan itu mulai mengendap dalam diam, menunggu waktu untuk menagih balas dengan caranya sendiri. Sejak kejadian di depan rumah Bu Haji Ipah, kehidupan Mbok Min dan keluarganya berubah pelan, tapi terasa berat. Pagi masih datang seperti biasa, matahari tetap terbit,
Tapi suasana di rumah kecil itu tidak lagi sama. Rahmat lebih sering diam. Rahma pun ikut merasakan tekanan yang sebelumnya tak pernah ia kenal. Rahmat tetap bekerja sebagai ojek online, tapi wajahnya jarang terlihat cerah. Ia sering pulang lebih larut, bukan karena order banyak, melainkan karena enggan cepat pulang dan duduk dengan pikiran yang terus berputar. Ponselnya yang dulu sering berbunyi, kini lebih sering sunyi. Pesan dari Tari ada, tapi tak lagi sesering dulu. Setiap pesan terasa penuh beban. Tekanan dari Bu Haji Ipah semakin keras. Tari dilarang keluar rumah sendirian. Jadwalnya diawasi. Setiap kali Rahmat mencoba menghubungi, Tari selalu menjawab singkat. Bukan karena tak mau, tapi karena takut. Rahmat mengerti itu, tapi pengertian tidak selalu cukup untuk menguatkan hati. Di sisi lain, Rahma mulai merasakan dampak yang berbeda. Di kampus, beberapa temannya membicarakan isu yang beredar di desa. Ada yang bertanya dengan nada ingin tahu, ada juga yang menyelipkan sindiran halus. Rahma berusaha tersenyum, tapi hatinya perih. "Bener ya kakakmu pacaran sama anak orang kaya itu?" tanya seorang teman suatu siang. Rahma hanya menjawab singkat, lalu pergi. Ia tidak ingin memperpanjang. Namun kata-kata itu terus terngiang sampai ia pulang ke rumah. Mbok Min menyadari perubahan pada anak-anaknya. Ia melihat Rahmat sering melamun. Rahma lebih pendiam dari biasanya. Sebagai ibu, hatinya remuk. Ia merasa dirinya menjadi sumber masalah. Namun Mbok Min tidak punya banyak pilihan. Ia tetap harus berjualan. Bakul tua itu kembali ia gendong setiap menjelang zuhur dan sore hari. Kali ini langkahnya terasa lebih berat. Tatapan warga berubah. Ada yang pura-pura tak melihat, ada yang berbisik saat ia lewat. Suatu sore, saat Mbok Min menawarkan dagangannya di sebuah rumah, ia mendengar bisikan dari balik pagar. "Itu ibunya cowok yang ditolak Bu Haji Ipah," kata seseorang. Mbok Min mendengar jelas. Tangannya gemetar, tapi ia tetap berdiri. Setelah ditolak dengan alasan tak perlu, ia melangkah pergi tanpa menoleh. Sesampainya di rumah, Mbok Min duduk lama di lantai dapur. Bakul ia letakkan begitu saja. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia tidak terisak, hanya membiarkan air mata mengalir. Tangannya menutup wajah, bahunya bergetar pelan. Malam itu Rahmat pulang lebih awal. Ia melihat ibunya duduk sendiri di ruang tengah. Lampu temaram, wajahnya terlihat lelah. "Emak kenapa?" tanya Rahmat. Mbok Min menggeleng. "Tidak apa-apa." Rahmat tahu itu bukan jawaban jujur, tapi ia tidak memaksa. Ia hanya duduk di samping ibunya, menemani dalam diam. Rahma ikut bergabung, lalu mereka bertiga makan malam tanpa banyak bicara. Setelah anak-anak tidur, Mbok Min berwudu. Ia menggelar sajadah di ruang tengah. Jam dinding menunjukkan lewat tengah malam. Rumah terasa sunyi. Hanya suara detak jam dan angin malam yang sesekali menyelusup lewat celah dinding bambu. Mbok Min bersujud lama. Doanya lirih, terbata-bata. Ia tidak meminta balas dendam. Ia tidak meminta orang lain celaka. Ia hanya meminta keadilan. Meminta hatinya dikuatkan. Meminta agar anak-anaknya dijauhkan dari rasa hina. Di tengah doa itu, Mbok Min merasakan udara di sekitarnya berubah. Angin dingin tiba-tiba berhembus, padahal semua pintu tertutup. Bulu kudutnya meremang. Ia tetap bersujud, berusaha fokus. Tiba-tiba terdengar suara seperti langkah kaki di luar rumah. Pelan, tapi jelas. Mbok Min mengangkat kepala, menoleh ke arah pintu. Tidak ada siapa-siapa. Ia berpikir mungkin kucing atau orang lewat. Ia kembali berdoa, namun perasaan tidak tenang semakin kuat. Suara itu terdengar lagi, kali ini seperti gesekan di tanah. Mbok Min menelan ludah, tangannya gemetar. Ia memejamkan mata lebih erat, melanjutkan doa. Dalam hatinya, ia merasa seolah tidak sendirian. Bukan ada yang terlihat, tapi ada rasa diawasi yang sulit dijelaskan. Setelah selesai, Mbok Min duduk lama di atas sajadah. Napasnya berat. Ia mengusap wajahnya, lalu mematikan lampu dan masuk ke kamar. Hari-hari berikutnya, kejadian kecil yang aneh mulai muncul. Saat Mbok Min memasak subuh-subuh, ia merasa seperti ada yang berdiri di belakangnya. Ketika menoleh, dapur kosong.
Ia mengira hanya perasaannya saja. Suatu malam, Rahma terbangun karena mendengar suara seperti orang berjalan di halaman. Ia mengintip dari jendela, tapi tidak melihat apa-apa. Ia mengira hanya angin. Rahmat juga mulai sering merasa tidak nyaman saat pulang malam. Ada perasaan seperti diikuti. Ia beberapa kali menoleh ke belakang, tapi jalan selalu kosong. Mbok Min menyadari firasat-firasat itu. Ia tidak menceritakannya ke anak-anak. Ia memilih simpan sendiri. Baginya, cukup ia yang menanggung. Sementara itu, hinaan dari Bu Haji Ipah tidak berhenti. Beberapa kali ia menyindir Mbok Min di depan orang lain, menyebut orang miskin tidak tahu tempat. Kata-kata itu sampai ke telinga Mbok Min lewat cerita orang. Setiap malam, Mbok Min kembali bersujud. Doanya semakin panjang, suaranya semakin pelan. Ia menangis dalam diam. Hanya Tuhan yang tahu isi hatinya. Dan di setiap doa itu, angin dingin selalu datang. Suara langkah selalu terdengar. Bukan sekali, dua kali, tapi hampir setiap malam, seolah ada sesuatu yang ikut mendengarkan. Mbok Min mulai merasa takut, tapi juga pasrah. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ia hanya tahu luka di hatinya semakin dalam, dan suasana di rumah semakin berat. Di desa Warupitu, malam-malam mulai terasa berbeda. Sunyi yang dulu biasa, kini membawa rasa tidak tenang. Dan tanpa disadari Mbok Min, dari doa-doa panjang itu, sesuatu mulai bergerak pelan. Bukan karena dendam yang diminta, tapi karena luka yang terlalu lama dibiarkan. Rumah Bu Haji Ipah yang selama ini dikenal rapi dan wangi mulai terasa berbeda. Awalnya hanya hal kecil yang dianggap sepele. Suatu pagi, saat pembantu rumah tangganya masuk ke dapur, ia mencium bau tidak sedap. Bukan bau sampah, bukan pula bau saluran air, melainkan bau masakan basi yang menusuk hidung. Padahal dapur itu baru saja dibersihkan malam sebelumnya. Panci-panci tersusun rapi, lantai kering, tidak ada sisa makanan tercecer. Pembantu itu mengendus ke segala arah, membuka tudung saji, memeriksa kulkas, tapi tidak menemukan sumber bau. "Bu, dapurnya kok bau aneh?" lapornya ke Bu Haji Ipah. Bu Haji Ipah mengernyit. Ia berjalan ke dapur dengan wajah tidak senang. Begitu mencium bau itu, ekspresinya berubah. "Ini pasti kamu yang ceroboh," katanya ketus. "Kurang bersih kerjanya." Pembantu itu hanya menunduk. Ia yakin bukan kesalahannya, tapi tidak berani membantah. Anehnya, bau itu hilang sendiri menjelang siang, seolah tidak pernah ada. Bu Haji Ipah menganggapnya kebetulan. Namun keesokan harinya, bau yang sama muncul lagi, bahkan lebih menyengat. Kali ini disertai lalat yang tiba-tiba berdatangan ke dapur. Bu Haji Ipah mulai merasa terganggu. Ia memerintahkan dapur dibersihkan berkali-kali. Semua bahan makanan dibuang meski masih layak. Namun bau itu tetap muncul, datang dan pergi tanpa bisa ditebak. Beberapa hari kemudian, kejadian yang lebih aneh terjadi. Saat pembantu hendak menyapu sudut dapur, ia terkejut melihat sebuah bakul tua tergeletak di dekat lemari piring. Bakul itu kosong, anyamannya kusam, dan terlihat sangat tidak cocok berada di dapur rumah besar itu. "Bu, ini dari mana?" tanya pembantu dengan suara gemetar. Bu Haji Ipah menoleh dan langsung terdiam. Ia mengenali bakul itu. Meski ia tak pernah benar-benar memperhatikannya sebelumnya, bentuk dan warnanya terasa familiar. Jantungnya berdetak lebih cepat. "Buang," perintahnya keras. "Jangan ditaruh di dalam rumah." Pembantu itu segera mengangkat bakul tersebut dan membawanya keluar. Namun keesokan paginya, bakul itu kembali muncul. Kali ini berada di sudut ruang makan, bersandar rapi seolah sengaja diletakkan. Bu Haji Ipah mulai marah. Ia menuduh pembantunya sengaja mempermainkannya. Pembantu itu bersumpah tidak tahu apa-apa. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. "Kalau main-main, saya pecat," bentak Bu Haji Ipah. Sejak itu pembantu tersebut sering ketakutan sendiri. Ia merasa rumah itu tidak lagi nyaman. Setiap malam ia mendengar suara aneh dari dapur, seperti orang mengaduk masakan padahal dapur kosong. Bu Haji Ipah juga mulai merasakan hal yang sama, meski ia berusaha menyangkalnya. Setiap tengah malam saat rumah sudah sunyi, ia terbangun karena suara langkah pelan.
Suara itu terdengar seperti orang berjalan tertatih, diseret, lalu berhenti tepat di depan pintu dapurnya. Ia bangkit dari tempat tidur, membuka pintu kamar dan mengintip. Tidak ada siapa-siapa. Lampu dapur mati, rumah sunyi. Namun saat kembali ke kamar dan menatap cermin besar di dinding, Bu Haji Ipah membeku. Di pantulan cermin itu, ia melihat bayangan samar di belakangnya. Seorang perempuan tua, tubuhnya membungkuk seolah menggendong sesuatu di punggungnya. Bu Haji Ipah menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Ia kembali menatap cermin. Bayangan itu sudah hilang. Napasnya memburu, tangannya dingin. Ia duduk di tepi ranjang sambil menenangkan diri. Cuma capek, gumamnya. Namun kejadian itu tidak berhenti. Hampir setiap malam, Bu Haji Ipah terbangun di jam yang sama, antara pukul 2 dan 3. Selalu dengan suara langkah yang sama, selalu dengan perasaan diawasi. Kesehatannya mulai menurun. Ia sering pusing, mual, dan kehilangan nafsu makan. Dokter datang, memeriksa, tapi tidak menemukan penyakit yang jelas. Hanya menyarankan istirahat dan mengurangi stres. Tapi Bu Haji Ipah tidak merasa stres. Setidaknya ia tidak mau mengakuinya. Di siang hari, ia masih terlihat seperti biasa. Berpakaian rapi, berbicara tegas, dan tetap memandang rendah orang-orang yang tidak ia sukai. Ia masih menyebut nama Mbok Min dengan nada meremehkan saat berbicara dengan tamunya. Orang kecil itu tahu diri, katanya suatu kali. Jangan bermimpi tinggi. Namun di malam hari, keberaniannya runtuh. Ia sering terbangun dengan keringat dingin. Kadang merasa ada yang duduk di ujung ranjangnya, kadang merasa ada napas di dekat telinganya. Suatu malam, suara itu terdengar lebih jelas. Bukan hanya langkah, tapi juga suara seperti orang mendesah pelan. Seperti perempuan tua yang kelelahan. Suara itu berasal dari arah dapur. Bu Haji Ipah memberanikan diri berjalan ke sana. Lampu ia nyalakan. Dapur kosong, tapi bau masakan basi kembali tercium kuat. Di meja dapur ada bekas tetesan air coklat, seperti kuah yang sudah lama basi. Di sudut lantai, bakul tua itu kembali muncul. Bu Haji Ipah menjerit. Ia mundur beberapa langkah, dadanya sesak. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar takut. Namun ketakutan itu segera berubah menjadi amarah. "Kurang ajar," teriaknya. "Siapapun yang main-main, keluar." Tidak ada jawaban. Keesokan harinya, Bu Haji Ipah jatuh sakit. Tubuhnya lemas, kepalanya berat. Ia hanya bisa terbaring di kamar. Pembantu berniat memanggil orang pintar atau kiai, tapi Bu Haji Ipah melarang keras. "Aku tidak percaya yang begitu-begitu," katanya lemah tapi tetap keras. "Ini cuma sakit biasa." Dalam hati kecilnya, sebenarnya ia sudah mulai curiga. Wajah Mbok Min terlintas di pikirannya. Bakul tua itu terus muncul dalam bayangannya, namun gengsinya terlalu tinggi untuk mengakui kesalahan. Ia memilih diam, menahan takut sendirian, menyimpan gelisah di balik wajah angkuh. Sementara itu, rumah besar itu semakin terasa dingin. Cermin-cermin seolah menyimpan bayangan. Dapur menjadi tempat yang paling dihindari. Bahkan pembantu mulai minta izin pulang lebih cepat, tak sanggup tinggal hingga malam. Teror itu tidak melukai secara fisik, tapi menghancurkan perlahan. Tidur Bu Haji Ipah tidak pernah nyenyak, pikirannya kacau, tubuhnya semakin lemah. Namun di tengah semua itu, satu hal tidak berubah. Ia tetap menolak meminta maaf, ia tetap merasa tidak bersalah. Ia yakin orang sepertinya tidak mungkin salah pada orang kecil. Dan justru dari keyakinan itulah ketakutan terus tumbuh, menempel di setiap sudut rumah, mengikuti setiap langkahnya, menunggu saat kesombongan itu benar-benar runtuh. Teror yang terjadi di rumah Bu Haji Ipah tidak lagi bisa disembunyikan. Awalnya hanya pembantu yang tahu. Lalu Tari mulai merasakannya sendiri. Sejak ibunya jatuh sakit dan lebih sering berdiam di kamar, Tari diminta pulang lebih cepat dari kantor dan jarang diizinkan keluar rumah. Suatu malam, saat Tari sedang membersihkan meja makan, ia mencium bau tidak sedap yang sudah mulai dikenalnya. Bau itu membuat perutnya mual. Ia menoleh ke dapur. Lampu menyala redup dan suasana terasa dingin meski cuaca tidak hujan. "Bu," panggil Tari pelan. Tidak ada jawaban. Tari melangkah pelan ke dapur. Tidak ada apa-apa yang terlihat aneh. Namun saat ia menoleh ke cermin kecil di dekat lemari piring, jantungnya hampir berhenti.
Di pantulan itu, ia melihat bayangan perempuan tua membungkuk berdiri tepat di belakangnya. Tari menjerit dan berbalik cepat. Tidak ada siapa-siapa. Tangannya gemetar hebat. Ia berlari ke kamar ibunya dengan nafas tersengal. "Bu, di dapur," ucap Tari terbata-bata. Bu Haji Ipah membuka mata. Wajahnya pucat, tubuhnya lemah. Namun saat melihat wajah Tari yang ketakutan, ekspresinya berubah tegang. "Kamu lihat apa?" tanya Bu Haji Ipah. Tari menggeleng sambil menangis. "Aku nggak tahu, tapi rumah ini aneh, Bu. Sejak kapan kita begini?" Bu Haji Ipah memejamkan mata. Untuk sesaat ia ingin jujur. Ia ingin mengatakan bahwa ia juga melihat dan mendengar hal yang sama. Namun lidahnya keluh. "Jangan berlebihan," jawabnya akhirnya. "Kamu cuma capek." Tari terdiam. Hatinya semakin gelisah. Sejak malam itu Tari mulai sering terbangun karena mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat Rahmat berdiri jauh, sementara seorang perempuan tua memandangnya dengan wajah sedih. Di sisi lain desa Warupitu, Rahmat juga berada dalam tekanan. Ia tahu hubungan dengan Tari semakin sulit. Ia tidak bisa datang ke rumah, tidak bisa mengantar seperti dulu. Setiap kali mereka berkomunikasi, selalu ada rasa takut. Rahmat berada di persimpangan. Di satu sisi, ia mencintai Tari. Di sisi lain, ia tidak sanggup melihat ibunya terus dihina dan disakiti. Setiap kali melihat Mbok Min pulang dengan wajah lelah dan mata sembab, hatinya terasa ditusuk. "Mat," ucap Mbok Min suatu malam, "kalau memang berat, lebih baik kamu jaga jarak dulu." Rahmat menatap ibunya. "Emak yakin?" Mbok Min mengangguk pelan. "Emak gak mau kamu hancur karena emak." Kata-kata itu membuat Rahmat terdiam lama. Ia merasa kalah, bukan kalah oleh keadaan, tapi kalah oleh rasa tidak berdaya. Sementara itu, kabar tentang rumah Bu Haji Ipah mulai menyebar. Warga desa Warupitu mulai berbisik-bisik. Ada yang bilang rumah itu angker. Ada yang bilang Bu Haji Ipah kena akibat perbuatannya sendiri. "Orang teraniaya doanya nembus," kata seorang warga di warung kopi. "Apalagi yang dihina itu orang susah," sahut yang lain. Suasana desa berubah. Jika malam tiba, orang-orang lebih cepat menutup pintu. Anak-anak dilarang main sampai larut. Rumah Bu Haji Ipah mulai dihindari. Tidak ada lagi tamu yang berani datang sore hari. Bu Haji Ipah mendengar semua itu. Setiap bisikan seperti pukulan. Ia mulai menyadari bahwa semua yang terjadi tidak datang begitu saja. Ingatannya kembali ke kata-kata kasar yang pernah ia lontarkan, ke wajah Mbok Min yang selalu menunduk, ke bakul tua yang kini muncul dalam teror-terornya. Namun kesadaran itu berbenturan dengan gengsi. Ia dikenal sebagai orang terpandang. Meminta maaf kepada penjual lauk keliling seperti menjatuhkan dirinya sendiri di hadapan desa. "Aku nggak salah," gumamnya suatu malam. "Aku cuma jaga martabat keluarga." Namun suara lain di kepalanya membantah. Jika memang tidak salah, mengapa semua ini terjadi? Kesehatannya semakin menurun. Ia sering menggigil tanpa sebab. Kadang menangis sendiri tanpa tahu kenapa. Saat bercermin, wajahnya terlihat lebih tua dari usianya. Mata cekung, bibir pucat. Suatu malam, teror mencapai puncaknya. Bu Haji Ipah terbangun dan melihat bakul tua itu berada di depan pintu kamarnya. Tidak ada bau, tidak ada suara, hanya bakul kosong yang diam seolah menunggu. Bu Haji Ipah duduk gemetar di ranjang. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar kalah. Air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. "Tolong," bisiknya, entah pada siapa. Namun pagi harinya, saat Tari mengusulkan untuk menemui Mbok Min dan menyelesaikan masalah, Bu Haji Ipah kembali mengeras. "Tidak," katanya tegas, "ibu tidak akan merendahkan diri." Tari menangis. "Bu, ini bukan soal rendah atau tinggi, ini soal berhenti menyakiti." Bu Haji Ipah memalingkan wajah. Ia tidak sanggup mendengar itu. Di luar, desa Warupitu semakin sunyi. Lampu-lampu rumah padam lebih cepat. Warga menutup diri, seolah menunggu sesuatu yang lebih besar. Rahmat berdiri di depan rumahnya suatu malam, menatap jalan desa yang gelap. Ia merasa kehilangan arah. Di rumah lain, Bu Haji Ipah duduk sendirian, dikelilingi kemewahan yang tak lagi memberi rasa aman. Kesombongan itu mulai retak, tidak hancur sepenuhnya, tapi cukup untuk membuatnya takut. Dan dalam ketakutan itulah, pilihan semakin sempit. Antara mempertahankan kehormatan palsu
atau mengakui kesalahan yang selama ini ia tolak. Sementara doa Mbok Min terus naik setiap malam, Desa Warupitu menahan nafas, menunggu apakah kesadaran itu akan datang tepat waktu atau semuanya harus berakhir dengan penyesalan yang terlambat. Sejak 3 hari terakhir, Bu Haji Ipah tak lagi keluar kamar. Tubuhnya lemas, wajahnya pucat, dan matanya selalu terlihat ketakutan meski pagi sudah terang. Makan hanya beberapa suap, minum pun harus dipaksa oleh Tari. Setiap kali malam datang, badannya gemetar tanpa sebab yang jelas. Tari mulai benar-benar khawatir. Ia sudah membawa ibunya ke puskesmas, tapi hasil pemeriksaan tak menunjukkan penyakit apapun. Dokter hanya bilang Bu Haji Ipah kelelahan dan stres berat. Namun Tari tahu, ini bukan sekadar capek biasa. Ibunya seperti menanggung beban yang jauh lebih besar dari yang terlihat. Malam itu, sekitar pukul 2, Tari terbangun karena mendengar suara gaduh dari kamar ibunya. Ia langsung bangkit dan membuka pintu. Bu Haji Ipah terduduk di lantai, memeluk lutut, napasnya tersengal. "Ibu kenapa?" tanya Tari panik. Bu Haji Ipah menoleh pelan. Matanya merah dan berkaca-kaca. "Dia datang lagi, Ri. Perempuan tua itu." Tari menelan ludah. "Perempuan tua siapa, Bu?" Bu Haji Ipah menggeleng keras. "Yang bawa bakul, yang jalannya bungkuk. Dia berdiri di ujung ranjang ibu, ngeliatin ibu sambil senyum." Tari merinding. Ia berusaha tetap tenang, membantu ibunya kembali ke ranjang. Tapi dalam hatinya, ia mulai menghubungkan semua kejadian ini dengan satu nama yang sejak lama ingin ia hindari, Mbok Min. Pagi harinya, Rahmat datang ke rumah Tari. Wajahnya terlihat lelah, tapi sorot matanya tetap tegas. Ia sudah tahu kabar tentang kondisi Bu Haji Ipah dari Tari semalam lewat telepon. Rahmat duduk di ruang tamu dengan sikap sopan, meski hatinya tak sepenuhnya tenang. Ini pertama kalinya ia menginjakan kaki di rumah itu setelah semua hinaan dan penolakan yang terjadi. Tak lama kemudian, Bu Haji Ipah keluar dari kamar dengan langkah tertatih. Melihat Rahmat duduk di sana, tubuhnya langsung kaku. Wajahnya berubah pucat. "Kamu?" Suaranya bergetar. Rahmat berdiri dan menunduk hormat. "Saya kesini cuma mau memastikan ibu baik-baik saja." Bu Haji Ipah tertawa pendek tapi terdengar pahit. "Baik-baik saja," katanya lirih. "Sejak kamu dan ibumu muncul dalam hidup kami, tidak ada yang baik." Tari langsung menatap ibunya. "Bu." Namun Bu Haji Ipah melanjutkan, suaranya semakin rendah. "Tapi sekarang ibu sadar, semua ini bukan salah kalian." Rahmat terkejut. Ia tak menyangka akan mendengar kalimat itu. Bu Haji Ipah berjalan pelan lalu duduk di kursi, tubuhnya tampak rapuh. Ibu selama ini terlalu tinggi menilai diri sendiri, merasa lebih suci, lebih kaya, lebih pantas. Ibu lupa kalau mulut ibu sudah melukai orang. Tangannya gemetar. Perempuan tua itu, ibu tahu sekarang, itu bayangan dari rasa bersalah ibu sendiri. Rahmat menarik napas dalam. "Ibu saya tidak pernah berniat jahat ke siapapun. Dia cuma ingin jualan dan pulang bawa uang buat anak-anaknya." Bu Haji Ipah menunduk. Air mata jatuh ke lantai. "Justru itu yang bikin ibu dihukum. Dia tidak minta apa-apa, tapi ibu menghancurkan harga dirinya." Siang itu, Bu Haji Ipah akhirnya diantar ke rumah Mbok Min. Tari dan Rahmat sama-sama terkejut, tapi tak ada yang menolak. Mobil melaju perlahan menuju rumah kecil di ujung desa. Mbok Min sedang duduk di teras membersihkan bakul dagangannya. Wajahnya terlihat lebih kurus dari terakhir kali Rahmat melihat, tapi matanya tetap tenang. Saat Bu Haji Ipah turun dari mobil, Mbok Min langsung berdiri. Ia tampak bingung melihat tamu yang tak pernah ia bayangkan akan datang. Bu Haji Ipah berjalan pelan, lalu tanpa diduga, ia berlutut di depan Mbok Min. "Maafkan saya," ucapnya dengan suara pecah.
Saya sudah menghina panjenengan, merendahkan keluarga panjenengan, dan memutuskan kebahagiaan anak-anak kita." Mbok Min terdiam. Tangannya gemetar, bukan karena marah, tapi karena kaget. Ia menunduk, membantu Bu Haji Ipah berdiri. "Saya tidak pernah menyimpan dendam," kata Mbok Min pelan. "Saya cuma manusia biasa, Bu. Kalau hati saya sakit, saya cuma bisa nangis dan berdoa." Bu Haji Ipah menangis semakin keras. "Doa panjenengan yang menghancurkan saya." Mbok Min menggeleng. "Kalau memang panjenengan merasa hancur, itu bukan karena doa saya, itu karena perbuatan panjenengan sendiri." Rahmat dan Tari berdiri tak jauh dari mereka, sama-sama menunduk. Tak ada kemarahan di wajah Mbok Min, hanya kelelahan dan ketulusan. Setelah kejadian itu, teror memang perlahan berhenti. Dapur Bu Haji Ipah tak lagi berbau busuk. Bayangan di cermin menghilang. Suara langkah tengah malam tak pernah terdengar lagi. Namun yang tersisa adalah hukuman batin yang tak kasat mata. Bu Haji Ipah berubah menjadi pribadi yang pendiam. Ia tak lagi mudah menghakimi orang. Tapi setiap kali melihat bakul di pasar, wajahnya selalu pucat dan matanya berkaca-kaca. Rasa bersalah itu menetap, tak pernah benar-benar pergi. Hubungan Rahmat dan Tari tak langsung mulus. Mereka tetap bersama, tapi dengan jarak dan kehati-hatian. Luka yang sudah terlanjur dalam butuh waktu untuk benar-benar sembuh. Mbok Min kembali berjualan seperti biasa. Tak ada perubahan besar dalam hidupnya. Tapi setiap malam, ia tidur dengan hati lebih ringan, karena ia tahu satu hal, martabat seorang ibu tak bisa diinjak tanpa akibat. Dan di desa Warupitu, orang-orang mulai belajar bahwa kesombongan tak selalu dibalas dengan amarah. Kadang, ia runtuh oleh doa orang yang teraniaya. Doa yang tak meminta balas dendam, hanya meminta keadilan. Beberapa bulan setelah semua kejadian itu, desa Warupitu kembali seperti dulu. Aktivitas warga berjalan normal. Pagi hari diisi suara orang berangkat kerja, siang pasar ramai, dan malam kembali sunyi tanpa bisik-bisik ketakutan. Teror yang sempat membuat desa mencekam seolah tinggal cerita yang dibicarakan pelan-pelan. Mbok Min masih menjalani hidup yang sama. Setiap pagi ia bangun lebih awal, menyiapkan dagangan, lalu berangkat menyusuri gang-gang desa dengan bakulnya. Tidak ada perubahan besar dalam hartanya, tapi ada satu hal yang berubah jelas. Langkahnya lebih ringan. Ia tak lagi sering termenung saat berjualan. Wajahnya memang tetap sederhana, tapi sorot matanya lebih tenang. Beberapa warga yang dulu ikut meremehkan Mbok Min kini bersikap lebih sopan. Ada yang menyapa, ada yang sengaja membeli dagangannya meski tidak terlalu butuh. Mbok Min menanggapi semua itu biasa saja. Ia tidak merasa menang, juga tidak merasa lebih tinggi. Baginya, hidup tetap harus dijalani tanpa menyimpan rasa benci. Rahmat tetap menjadi ojek online. Ia belum mendapatkan pekerjaan tetap sesuai ijazahnya. Tapi ia tak lagi merasa rendah diri. Ia bekerja dengan jujur dan membawa pulang uang yang halal. Dari semua kejadian itu, Rahmat belajar satu hal penting. Harga diri tidak datang dari jabatan atau gelar, tapi dari cara seseorang bersikap dan memperlakukan orang lain. Rahma pun tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat. Ia sempat merasa malu dan tertekan karena omongan warga, tapi semua itu justru membuatnya belajar berdiri di atas kakinya sendiri. Ia tahu sekarang bahwa hinaan orang lain tidak akan pernah habis jika terus dipikirkan. Yang terpenting adalah bagaimana ia menjaga sikap dan tidak berubah menjadi orang yang sama seperti mereka yang dulu melukai keluarganya. Hubungan Rahmat dan Tari berjalan perlahan. Tidak ada janji besar atau rencana yang dibicarakan terlalu jauh. Mereka sepakat menjalani semuanya dengan hati-hati. Tari membawa luka yang dalam, sementara Rahmat membawa tanggung jawab sebagai anak. Mereka belajar bahwa cinta tidak selalu soal melawan dunia, tapi juga soal kesabaran dan pengertian. Bu Haji Ipah masih tinggal di rumah besar yang sama. Hartanya tidak berkurang, usahanya tetap berjalan. Tapi hidupnya tak lagi sama.
Ia sering duduk sendirian di ruang tamu, menatap kosong ke arah jendela. Tidurnya lebih sering ditemani lampu menyala, bukan karena takut, tapi karena pikirannya tak pernah benar-benar tenang. Penyesalan itu tidak hilang. Setiap kali ia teringat kata-kata kasar yang pernah keluar dari mulutnya, dadanya terasa sesak. Ia sadar ada luka yang tidak bisa disembuhkan hanya dengan permintaan maaf. Kekayaan yang ia banggakan tak mampu membeli ketenangan batin. Ia mulai lebih sering menahan ucapan, lebih memilih diam daripada menghakimi. Namun semua itu terasa seperti hukuman yang harus ia jalani sendiri. Tidak ada teror lagi, tidak ada bayangan, tapi rasa bersalah itu tinggal menetap. Desa Warupitu pun belajar dari kejadian itu. Warga menjadi lebih hati-hati dalam bersikap. Tidak semua berubah drastis, tapi setidaknya mereka tahu bahwa merendahkan orang lain bukan hal sepele. Ada akibat yang mungkin tidak langsung terlihat, tapi pasti datang. Kisah Mbok Min dan Bu Haji Ipah akhirnya menjadi pelajaran yang diam-diam diwariskan dari mulut ke mulut. Bukan sebagai cerita horor semata, tapi sebagai pengingat tentang batas antara harga diri dan kesombongan. Pelajaran dan hikmah yang bisa diambil. Kesombongan adalah pintu menuju kehancuran, karena membuat manusia lupa diri dan lupa adab. Jangan pernah merendahkan orang kecil, sebab doa orang yang teraniaya tidak butuh suara keras untuk didengar. Harta dan status sosial tidak menjamin kemuliaan seseorang. Luka hati seorang ibu yang dipendam terlalu lama bisa berubah menjadi beban berat bagi siapapun yang menyebabkannya. Menghormati sesama manusia adalah cermin iman dan akhlak yang sebenarnya. Karena dalam hidup bukan siapa yang paling tinggi kedudukannya, tetapi siapa yang paling mampu menjaga hatinya agar tidak merendahkan orang lain.